Himmatul Ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam video kali ini akan dibahas tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu tersusun dari beberapa unsur. Apa aja unsur-unsur pada bentuk aljabar? Nah, itu yang akan kita bahas sekarang. Pembahasan tentang unsur-unsur bentuk aljabar ini pembahasan dasar yang juga penting, karena unsur-unsur ini atau istilah-istilah pada bentuk aljabar ini nanti akan sering digunakan. Istilah ini akan sering disebut pada pembahasan selanjutnya. Jadi mau nggak mau istilah-istilah pada bentuk aljabar atau unsur-unsur pada bentuk aljabar ini harus dihafal dan dipahami. Jadi ketika nanti disebut pada bab-bab selanjutnya atau pembahasan yang lain, itu tidak bingung karena sudah hafal dan sudah paham. Oke, jadi apa aja unsur-unsur pada bentuk aljabar? Yang pertama ada namanya variabel. Nah, pertama ada namanya variabel. Apa itu variabel? Kalau definisi matematiknya, definisi resminya itu variabel adalah nilai yang belum diketahui yang biasanya disimbolkan dengan huruf. Yaitu definisi resminya. Tapi kalau bahasa sederhananya, variabel adalah huruf pada bentuk aljabar. Jadi kan dalam bentuk aljabar itu kan mengandung huruf. Nah, hurufnya ini namanya variabel. Yaitu namanya variabel, yaitu huruf pada bentuk aljabar. Selanjutnya ada juga namanya koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah bilangan di depan variabel, bilangan yang di depan huruf. Angka 3 ini di depan variabel X, maka 3 ini disebut koefisien dari X. Angka minus 5 ini berada di depan variabel Y, maka minus 5 ini koefisien dari variabel Y. Ya, jadi koefisien itu angka atau bilangan di depan variabel, angka di depan huruf, yaitu koefisien. Selanjutnya ada lagi namanya konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah bilangan yang tidak mengandung variabel atau bilangan yang berdiri sendiri. Lihat di sini pada contoh ini angka 7 tidak mengandung huruf kan, tidak mengandung variabel, maka ini disebut konstanta. Dia bilangan yang berdiri sendiri, tidak mengandung huruf. Jadi ada variabel yaitu huruf pada bentuk aljabar, ada koefisien yaitu angka di depan variabel, ada konstanta, angka atau bilangan yang tidak mengandung huruf. Nah, itu unsur-unsur bentuk aljabar. Ada lagi yang terakhir yaitu namanya suku. Apa itu suku pada bentuk aljabar? Suku pada bentuk aljabar adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Ya, pada contoh ini perhatikan aja, tidak perlu dihafalkan, tapi coba pahami aja, perhatikan. Pada contoh ini ada 3 suku. Suku apa aja? Suku X, ya, variabel beserta koefisiennya. Ada suku Y, ada suku konstanta. Tadi suku itu apa? Variabel beserta koefisiennya. Tuh, variabel beserta koefisiennya. Variabel beserta koefisiennya atau konstanta. Jadi pada contoh ini terdapat 3 suku, suku X, suku Y, suku konstanta. Nah, itu yang dimaksud dengan suku. Lihat masing-masing suku dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Suku X dan suku Y dipisahkan dengan tanda pengurangan. Suku Y dengan suku konstanta dipisahkan dengan tanda penjumlahan. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan suku. Jadi pada contoh ini, ya, pada contoh 3x min 5y plus 7, ini adalah bentuk aljabar 3 suku. Ya, suku apa aja? Suku X, suku Y, dan suku konstanta. Ya, suku X, suku Y, dan suku konstanta. Ya, bentuk aljabar ini adalah bentuk aljabar 3 suku. Selanjutnya
di sini ada suku X, ada suku Y, maka masing-masing variabel tersebut punya koefisien ya. Koefisien dari X itu berapa? Lihat angka di depan X berapa? 3, maka koefisien dari X 3, karena bilangan di depan X itu 3. Selanjutnya koefisien dari Y. Berapa bilangan di depan Y? Ini Y. Bilangan di depannya berapa? Minus 5. Jangan cuma 5 ya. Kalau kamu sebut 5 itu salah. Tandanya juga harus diikutsertakan. Bilangan di depannya itu minus 5. Maka koefisien dari Y minus 5. Ya. Itu koefisien dari X, koefisien dari Y. Selanjutnya konstantanya berapa? Konstantanya 7. Jadi oh ya, bentuk aljabar ini terdiri dari berapa variabel? Ya, 2 variabel. Ya. Apa aja variabelnya? X dan Y. Karena kan bentuk aljabar ini ada 2 huruf ya, X sama Y, maka disebut bentuk aljabar 2 variabel. Apa aja variabelnya? X dan Y. Ya. Itu adalah unsur-unsur pada bentuk aljabar, dan istilah-istilah pada bentuk aljabar seperti variabel, koefisien, konstanta, dan suku itu harus dipahami dan dihafal ya, karena nanti ketika disebutkan lagi kalian sudah tidak bingung. Untuk lebih memahami tentang unsur-unsur bentuk aljabar, nah kita perhatikan lagi contoh-contoh berikut ini. Ya, perhatikan contoh di sini. Ada bentuk aljabar min 5P plus 8Q plus 7R minus 1. Oke, bentuk aljabar ini, bentuk aljabar berapa suku? 4 suku ya. 4 suku. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat ya. Terdiri dari 4 suku. Ini bentuk aljabar 4 suku. Oke. Nah, suku apa aja? Ya, 4 suku ini suku apa aja? Suku P, suku Q, suku R, yang terakhir suku konstanta. Oke, gitu ya. Jadi bentuk aljabar ini bentuk aljabar 4 suku. Suku P, suku Q, suku R, dan suku konstanta. Lihat masing-masing suku dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya, bentuk aljabar ini bentuk aljabar berapa variabel? Berapa variabel? Ya, 3 variabel. Ya, karena variabelnya ada 3, hurufnya ada 3, yaitu P, Q, dan R. Ya. 3 variabel ini, variabelnya apa aja? P, Q, dan R. Ya, variabelnya P, Q, dan R. Oke, selanjutnya ini di suku P ini berarti koefisien dari P ini berapa? Ya, koefisien disingkat aja ya, koefisien dari P berapa? Berarti bilangan di depan P berapa? Minus 5. Maka koefisien dari P minus 5. Terus koefisien dari Q, ya ini kan ada huruf Q ya. Koefisien dari Q 8 ya. Koefisien dari R, suku R berapa? Koefisien dari suku R 7 ya. Nah, terakhir konstantanya berapa? Ini minus 1 ya. Tandanya juga ditulis ya, minus 1. Kalau nyebutnya cuma 1 aja itu salah. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Ya, ini contoh selanjutnya. Ada bentuk aljabar A minus B. A minus B ini bentuk aljabar berapa suku? 2 suku ya. Ini suku pertama, ini suku kedua. Ya, 2 suku. Jadi ini bentuk aljabar 2 suku. Sukunya apa aja? Suku A dan suku B, ya nggak? Suku A, suku B. Masing-masing suku dipisahkan dengan tanda pengurangan. Selanjutnya ini berapa variabel? Berapa hurufnya pada bentuk aljabar ini? 2, maka dia 2 variabel. Apa aja variabelnya? A dan B. Ya.
karena dia ada dua huruf, dua variabel. Selanjutnya, lihat koefisien dari A. Koefisien dari A berapa? Angka dari A berapa? 0? Bukan 0, tapi 1. Nah, kok 1? Iya. Angka 1 jika bersambung dengan huruf, bersambung dengan variabel, dia nggak ditulis. Jadi kalau ada penulisan A, itu sebenarnya koefisiennya itu 1, cuman nggak ditulis. Jadi angka 1 itu nggak pernah ditulis ketika dia bersambung dengan variabel, dengan huruf. Jadi nggak akan pernah kalian temukan penulisan 1A atau 1X, nggak akan. Karena satunya itu nggak ditulis. Ya, cukup variabelnya aja. Ya, koefisien A berarti 1. Koefisien dari B berapa nih? Min 1. Ya. Min 1. Satunya tidak ditulis. Konstantanya berapa konstantanya? Nggak ada. Ini nggak ada konstanta ya. Dia hanya suku A, suku B tanpa konstanta. Oke. Paham insya Allah ya. Makin paham. Semoga tentang unsur-unsur bentuk aljabar ya. Insya Allah makin paham ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, di sini ada bentuk aljabar x kuadrat plus 3x minus 5. Ini bentuk aljabar berapa suku? Ya, ini bentuk aljabar 3 suku ya. 1, 2, 3. Masing-masing suku dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau pengurangan. Oke, ini adalah bentuk aljabar 3 suku. Suku apa aja? Nah, lihat yang depan ini suku apa? Suku x kuadrat ya. X kuadrat nih. Terus suku X nih. Yang terakhir nih suku apa? Suku konstanta. Nah, suku X kuadrat, suku X, suku konstanta. Berapa variabel? Variabelnya berapa? 2 apa 3? 2 apa 3? Iya, variabelnya 1. Loh, kok 1? Iya, lihat di sini. Variabel itu kan huruf. Hurufnya ada berapa pada bentuk aljabar ini? Ada 1, yaitu X. Tapi kan di sini X kuadrat, di sini X. Kenapa enggak 2? Oke, kalau dianggap ini dua variabel, ini X kuadrat, ini X. Berarti variabelnya apa aja? X dan X kuadrat. Iya. Enggak gitu. Walaupun di sini suku X kuadrat, tapi hurufnya apa? X juga kan ya? Ini hurufnya tetap dihitung 1, hurufnya sama-sama X. Bedanya yang ini X kuadrat, yang ini X ya. Yang ini X kuadrat, ini X. Nah, jadi dia hanya beda dalam suku aja, tapi variabelnya sama karena hurufnya sama-sama X. Cuman yang ini suku X kuadrat, yang ini suku X, tapi variabelnya tetap satu, yaitu X ya. Jadi bedakan ya antara suku dengan variabel. Kalau variabel selama hurufnya sama, pangkatnya berapapun juga tetap dianggap variabelnya sama. Tapi kalau suku, dia harus sama hurufnya dan harus sama pangkatnya. Lihat di sini hurufnya sama, tapi pangkatnya berbeda, maka dianggap dua suku yang berbeda. Ya, kenapa dibedain? Ya nanti akan digunakan ketika operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya ini satu variabel, yaitu variabelnya X. Selanjutnya koefisien dari suku X kuadrat. Koefisien dari suku X kuadrat berapa? 1 ya. Kalau nggak ada angkanya artinya 1 ya. Terus koefisien dari suku X berapa? 3 ya. Yang terakhir konstantanya. Berapa konstantanya? Minus 5. Ingat, tanda sama angka harus ditulis lengkap. Kalau kamu nulis 5 saja itu salah. Harusnya minus 5. Oke, semakin jelas sekarang ya. Ternyata bentuk aljabar tuh macam-macam bentuknya. Ya macam-macam, dan kalian harus bisa membedakan antara suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari setiap jenis bentuk aljabar. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, ini contoh terakhir. Di sini ada bentuk aljabar 3A kuadrat B plus AB kuadrat minus 2AB plus 3A minus 4. Ini bentuk aljabar berapa suku? Ya, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini ada 5 suku.
Ya, ini adalah bentuk aljabar 5 suku. Nah, suku apa aja nih? Yang depan suku apa? Ya, suku A kuadrat B. Suku A kuadrat B. Terus sebelahnya suku apa? Suku AB kuadrat. Terus sebelahnya lagi suku AB. Sebelahnya lagi suku A, dan yang terakhir suku konstanta. Oke, perhatikan. A kuadrat dengan AB kuadrat itu berbeda suku. Kenapa? Yang di sini yang dikuadratin huruf A-nya, variabel A-nya. Yang di sini yang dikuadratkan variabel B-nya. Jadi beda ya. Ini juga dengan AB beda. Yang ini ada pangkatnya, yang ini nggak ada pangkatnya. A tambah beda lagi, jelas ya. Yang ini ada 2 huruf yaitu AB, yang di sini hanya A aja. Maka ini masing-masing ini merupakan suku yang berbeda. Ya, makanya dihitungnya satu-satu. Suku A kuadrat B, suku AB kuadrat, suku AB, suku A, dan suku konstanta ya. Jadi bedakan ya, walaupun hurufnya sama-sama AB nih, sama-sama AB, sama-sama AB. Ini juga AB, tapi dihitungnya suku yang berbeda. Karena apa? Karena pangkatnya berbeda. Ada yang pangkatnya di A, ada yang pangkatnya di B, ada yang nggak ada pangkatnya. Maka dia dianggap suku yang berbeda. Nah, sekarang variabelnya. Ini bentuk aljabar berapa variabel? Ya, ini pembahasannya sudah tadi ya pada contoh sebelumnya ya. Ya, 2 variabel, yaitu A dan B. Walaupun sukunya ada banyak dan hurufnya sama semua, tapi kan pangkatnya berbeda. Ya, makanya sukunya dianggap berbeda. Tapi kalau variabelnya tetap sama, yaitu A dan B. Karena dalam bentuk aljabar ini hanya ada 2 huruf, yaitu huruf A dan huruf B. Maka bentuk aljabar ini adalah bentuk aljabar 2 variabel, karena hurufnya hanya ada 2, A dan B. Nah, selanjutnya koefisien nih. Koefisien dari suku yang pertama nih, suku A kuadrat B. Koefisien dari A kuadrat B berapa? 3 ya, jelas ya. Terus koefisien dari AB kuadrat berapa? Nggak ada angkanya, berarti berapa? 1. Koefisien dari AB, ingat tanda dan angkanya ditulis lengkap, minus 2. Koefisien dari A, nih berapa koefisien dari A? 3. Dan yang terakhir ini, apa ini namanya? Konstanta. Berapa konstantanya? Minus 4. Ya, jadi bentuk aljabar terkadang ada konstantanya, terkadang tidak. Seperti contoh yang tadi sudah kita bahas ya, ada bentuk aljabar yang tidak mengandung konstanta. Jadi nggak mesti dalam bentuk aljabar itu lengkap, ada koefisien, ada suku, ada konstanta, nggak mesti kayak gitu. Tapi yang pasti harus ada variabel. Kalau nggak ada konstanta nggak apa-apa, tapi harus ada variabel. Oke, ini yang dimaksud dengan unsur-unsur bentuk aljabar. Semoga dapat dipahami ya, dan harus dihafal ya, karena nanti pada pertemuan berikutnya ketika Anda sebutkan suku, variabel, koefisien, dan konstanta, kalian sudah paham dan sudah mengerti. Ya, mungkin ini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.